Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Diktator terbesar dalam Perang Dunia Kedua adalah Adolf Hitler, sang pemimpin Nazi. Krisis kemanusiaan luar biasa akibat kekejaman The Führer, terutama pada bangsa Yahudi. Sangat mudah untuk kita sepakati bahwa Hitler adalah seorang monster. Di barisan depan, Hitler memiliki kaki tangan, dari Dr. Joseph Mengele yang kacau banget, hingga Menteri Propaganda kejam Joseph Goebbels. Nama antek-antek Nazi telah menjadi sinonim dari kejahatan atau iblis itu sendiri. Di bawah antek-antek ini ada binatang peliharaan. Dan di antara para binatang peliharaan itu ada Irma Gress, yang mendapatkan julukan penjahat perang perempuan Nazi yang paling menakutkan. Simak sampai habis. Irma Ilse Ida Gress lahir pada tanggal 7 Oktober 1923 dari pasangan Bertha Gress dan Alfred Gress. Irma adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada tahun 1936, ibunya, Bertha, bunuh diri dengan meminum cairan asam yang disebut hidroklorik asid setelah mengetahui suaminya selingkuh dengan anak perempuan dari pemilik pub lokal. Pada masa remajanya, Irma dikenal sebagai orang yang sangat lembut dan cenderung pemalu. Menurut adik perempuannya yang bernama Helen Gress, sang kakak bukanlah orang yang bakal melakukan kekejaman seperti itu. Jangankan menyakiti orang, membela diri sendiri saja dia tidak mampu. Pada masa sekolah, kadang para gadis bertengkar dan berkelahi. Saudara saya tidak pernah punya keberanian untuk berkelahi. Dia justru kabur. Begitu bunyi kesaksian Helen di persidangan. Di sekolah, Irma juga sering dibully, dan dia tidak punya keberanian untuk mempertahankan dirinya sendiri. Karena itulah dia memutuskan untuk berhenti dari sekolah itu. Untuk mendapatkan uang, Irma bekerja serabutan di peternakan dan di toko-toko setempat. Sebenarnya, Irma Gress bercita-cita menjadi seorang perawat, tapi karena dia meninggalkan sekolah di usia 15 tahun, dengan pendidikan yang rendah dan juga kondisi ekonomi keluarganya, memaksa Irma untuk meninggalkan cita-citanya itu. Karena kondisi ini pula, membuat Irma Gress menerima tawaran kerja sebagai penjaga camp. Pada saat itu, pihak Nazi memang kesulitan mencari orang yang mau bekerja sebagai penjaga camp. Sasaran paling mudah untuk mengisi lowongan ini adalah warga Jerman yang sedang putus asa seperti Irma. Dengan iming-iming rumah dinas, gaji di atas rata-rata, dan otoritas yang tidak pernah Irma dapatkan sebelumnya. Tentu saja Irma memilih pekerjaan ini dibandingkan masa depannya yang sudah suram. Seperti kebanyakan orang Jerman lainnya, Irma disihir oleh Hitler di usia 19 tahun. Dia diterima dan ditugaskan sebagai sipir di Ravensbrück Concentration Camp, penjara khusus wanita. 1 tahun kemudian, di tahun 1943, Irma dipindahkan ke Auschwitz, kamp kematian terbesar dan yang paling terkenal milik Nazi. Kesetiaan, dedikasi, dan sifat penurut membawa Irma melejit ke tingkat senior SS supervisor. Itu adalah jabatan tertinggi kedua yang bisa diduduki oleh anggota perempuan SS. Dengan kekuasaan ini, Irma bisa leluasa melakukan penyiksaan yang sangat sadis terhadap tahanannya. Irma Gress suka menyiksa tahanan dengan cambuk buatannya sendiri. Dalam arsip The Complete Transcript of the Belsen Trial, Irma mengaku bahwa dia memang biasa memukuli tahanan dengan tongkat atau alat penyiksa lainnya, dan cambuk merupakan senjata favoritnya. Saat dia bertugas, penyiksaan cambuk sudah dilarang di dalam camp. Tapi Irma justru membuat sendiri cambuknya dengan menggunakan plastik bening yang dijalin. Tidak hanya itu, seorang saksi menyebutkan, Irma bertugas memilih tahanan yang bakal dieksekusi di kamar gas, menembak tahanan, dan menyiksa mental para tahanan yang kelaparan dengan meletakkan makanan yang dijaga oleh anjing buas. Karena kesadisannya inilah, Irma mendapatkan banyak julukan.
si monster jelita, si pelacur dari Belsen, dan sang hyena Auschwitz. Dalam sebuah buku yang berjudul Five Chimney yang ditulis oleh Olga Lengyel, seorang yang berhasil selamat dari Auschwitz. Olga menulis bahwa Irma Gress memiliki banyak affair dengan para Nazi lain, termasuk Mengele. Olga juga mengatakan bahwa Irma akan memilih tahanan wanita yang lebih cantik darinya untuk disiksa, karena alasan cemburu dan dendam. Menurut penelitian Profesor Wendy Adele Mary Sarti, Irma Gress memiliki hasrat yang abnormal untuk memukul wanita di bagian payudara dan memaksa gadis-gadis Yahudi untuk menontonnya ketika dia memperkosa para tahanan. Sakit nih orang. Sarti juga melaporkan bahwa Irma Gress akan merawat anjingnya dengan tahanan, mencambuk mereka terus-menerus, dan menendang mereka dengan sepatu botnya yang sudah dimodif sedemikian rupa sampai ada bercak darah yang menempel di sepatunya itu. Perpustakaan virtual Yahudi menulis bahwa Irma juga memiliki kap lampu atau penutup lampu tidur itu yang terbuat dari kulit 3 tahanan yang sudah mati di dalam kamarnya Irma. Ketika sekutu mulai meninggalkan Jerman di Eropa, Irma berubah dari seorang penghancur nyawa orang lain menjadi seseorang yang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Pada musim semi 1945, Inggris menangkap Irma Gress bersama dengan 45 Nazi lainnya. 15 April 1945, Irma Gress sedang bertugas di Bergen-Belsen ketika tentara Inggris datang untuk membebaskan para tahanan. Irma sempat melarikan diri dan menyamar sebagai tahanan. Namun tubuhnya yang tampak sehat dan sangat terawat membuat penyamarannya ini terbongkar dengan mudah. Irma Gress menjalani proses pengadilan bersama dengan sipir Nazi lainnya. Di antaranya ada Johanna Bormann dan Elisabeth Volkenrath. Irma Gress didakwa bersama 3 sipir wanita dan 8 sipir pria. Sampai dakwaan dibaca, Irma masih menyangkal semua kejahatannya. Dia mengajukan permohonan banding namun ditolak. Irma divonis hukuman mati dengan cara digantung. Sampai hari kematiannya di tanggal 13 Desember 1945, Irma terus mencoba mempertahankan harga dirinya. Menurut keterangan Sarti, Irma Gress dan Johanna Bormann menyanyikan lagu-lagu Nazi sepanjang malam menjelang hari eksekusinya. Eksekutor Inggris yang bernama Albert Pierre Point menceritakan detik-detik eksekusi Irma Gress. Kami menaiki tangga menuju sel tempat orang-orang terkutuk ini menunggu. Seorang perwira membuka pintu yang menuju ke koridor. Kami melewati barisan wajah dan masuk ke ruang eksekusi. Para petugas berdiri dengan penuh perhatian. Brigadir Patton Walsh berdiri dengan arloji terangkat. Dia memberi saya sinyal, dan desa nafas terdengar dari dalam sel itu. Saya berjalan ke koridor. Irma Gress, saya memanggil. Para petugas dengan cepat menutup semua kisi-kisi di 12 lubang inspeksi dan membuka satu pintu. Irma Gress melangkah keluar. Sel itu terlalu kecil untuk aku masuk, dan saya harus menjepit dia di koridor. Ikuti aku, kataku dalam bahasa Inggris, dan O'Neill mengulanginya dalam bahasa Jerman. Pukul 9:34 pagi hari, dia berjalan ke ruang eksekusi. Dia menatap sejenak ke arah para petugas yang berdiri di sekitarnya, lalu berjalan ke tengah perangkap tempat saya membuat tanda kapur. Dia berdiri di atas tanda itu dengan sangat tegar. Dan ketika saya memakaikan penutup kepala yang berwarna putih, Irma berkata dengan suara lemah, "Schnell," yang berarti cepatlah. Dia pun jatuh dengan tali di lehernya. Dokter mengikuti saya ke dalam ruang dan menyatakan dia sudah mati. Setelah 20 menit, mayat itu diturunkan dan ditempatkan di peti mati yang siap dimakamkan.